Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stan Novel. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti, mahasiswa semester 2, kampus kampus B, Universitas Pancasakti, kampus B Cikarang. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ataupun mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah statistik bisnis, yang dosen pengampunya adalah Bapak Sukri Hamdi. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu statistik bisnis yang saya ketahui dan yang saya mengerti. Bila pada kesempatan kali ini saya ada kesalahan, mohon dibenarkan karena kita di sini sama-sama belajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan mempercepat waktu agar tidak menimbulkan video yang terlalu lama dan panjang, kita langsung masuk ke pengertian apa itu statistik bisnis. Yang pertama adalah gambaran umum tentang statistik bisnis. Tujuan statistik bisnis bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi bisnis, tren pasar, perilaku konsumen, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam statistik bisnis melibatkan survei, eksperimen, atau pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang tersedia di lapangan. Ataupun yang ada di data, ya. Data dapat berupa angka penjualan, pendapatan, jumlah pelanggan, preferensi konsumen, ataupun variabel lain yang relevan dengan bisnis yang dijalankan. Lalu yang kedua adalah pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Ini melibatkan membersihkan data, mengatur data dalam format yang sesuai, dan melakukan teknik statistik seperti perhitungan rata-rata, median, atau persentase untuk meringkas dan merangkum informasi yang terkandung dalam data. Lalu yang selanjutnya setelah pengolahan data yaitu analisis statistik. Jadi setelah semuanya diproses, setelah datanya diproses, penganalisisan statistik digunakan untuk menggali wawasan bisnis. Metode yang umum digunakan termasuk analisis regresi, korelasi, pengujian hipotesis, terus analisis variansi, dan analisis deret waktu. Ini membantu dalam mengidentifikasikan tren, hubungan, dan pola yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu interpretasi dan pengambilan keputusan. Setelah semuanya dari pengumpulan data, pengolahan data, terus eh, penganalisisan semua data di atas, yaitu yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan interpretasi. Jadi prakteknya itu hasil dari analisis tadi disajikan dan diimplementasikan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Hasil analisis dapat memberikan wawasan tentang efektivitas strategi pemasaran, kebutuhan pelanggan, analisis risiko, pengolahan rantai pasokan, dan keputusan investasi yang optimal. Jadi pada intinya adalah statistik bisnis adalah taktik bisnis yang diatur secara sistematis dari pengolahan data di lapangan, data di lapangan dikumpulkan, lalu diuraikan, dirangkum di dalam sebuah data, lalu untuk menghasilkan sebuah data untuk bisnis kita dengan untuk mengurangi tentunya mengurangi resiko dan untuk mengelola bisnis dan rantai pasokan yang kita lakukan di dalam bisnis tersebut. Jadi intinya adalah statistik bisnis juga digunakan untuk membuat prediksi dan ramalan tentang tren masa depan. Metode peramalan seperti regresi linear menganalisis waktu. Jadi ini tren ini sampai kapan dan modelnya ini sampai kapan, modelnya itu seperti apa tahun ini, tahun beberapa tahun ke depan itu
masyarakat itu menyukai model seperti apa. Ini digunakan untuk mengidentifikasi pola masa lalu yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa datang. Jadi eh, peristiwa itu mengulang, eh, ceritanya itu hampir sama, cuma intinya itu sama, cuma ceritanya yang berbeda. Wah. Terus pengendalian quality statistik bisnis juga berguna untuk mengendalikan kualitas dalam proses produksi dan operasi bisnis. Solusinya ada yaitu melakukan metode statistik seperti pengendalian proses statistik dan analisis kapabilitas proses. Bisnis dapat memantau dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Pada akhirnya, statistik bisnis merupakan alat yang penting dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang relevan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan statistik bisnis secara efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja mereka, meningkatkan keuntungan, dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi semua bisa diperhitungkan melalui analisis dan statistik bisnis. Terima kasih. Berikut ini adalah penjelasan. Mohon dibenarkan jika ada kesalahan kata dan kesalahan pemahaman yang telah saya paparkan saat tadi. Jika semuanya semua atau setengahnya atau seperempatnya saya salah, ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Stan Muhair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.